Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya pada channel ini. Pada hari ini saya ingin menjelaskan ya atau memaparkan materi mengenai desain dan analisis algoritma dan materi kita lanjutkan yang berikutnya setelah belajar algoritma brute force ya, yaitu algoritma greedy. Ya, greedy. Greedy itu apa? Tamak, greed ya. Oke, seperti apa algoritma greedy yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan? Mari kita lihat. Oke, jadi algoritma greedy itu adalah metode yang memang banyak dipakai gitu ya, yang populer dan memang sederhana untuk memecahkan persoalan optimasi. Jadi kalau kita ingin mengoptimasikan sesuatu, ya mengoptimasi itu bisa yang sangat maksimal atau kita sebut sebagai maximization atau yang paling minimal ya atau kita sebut minimization. Misalnya saya memiliki sekelompok angka, ya sederet angka, dari deret angka yang dimaksudkan mana angka yang paling besar. Nah itu adalah maksimasi, jadi solusi yang dicari adalah solusi yang paling optimasi ya, yang paling optimal. Dan yang kedua misalnya bisa juga seperti ini, saya memiliki deretan angka, dari deretan tersebut di mana ada sebanyak n buah angka, cari bilangan yang paling kecil. Nah gitu ya. Jadi persoalannya adalah pencarian solusi yang paling optimal dari ruang solusi yang disajikan gitu ya. Itu adalah beberapa kasus yang bisa digunakan dengan menggunakan algoritma greedy. Nah, ada lebih dan kurangnya algoritma greedy seperti apa, namun sebelum itu kita cek dulu slide selanjutnya ya. Oke, nah salah satu contoh pengimplementasian algoritma greedy adalah coin exchange problem atau nilai tukar koin gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kasus di sini seperti contohnya adalah kita punya uang misalnya Rp10.000 gitu ya. Di mana Rp10.000 itu ingin kita tukarkan ke beberapa nominal uang dengan pecahan terkecil. Ya, atau kalau di sini, itu kalau misalnya uang 10.000 terlalu gede ya karena ini, persoalannya adalah coin exchange jadi kita rubah dengan koin saja gitu ya. Jadi misalnya saya punya koin, Rp1.000, nah Rp1.000 itu saya ingin tukar dengan pecahan-pecahan, koin Rp50, Rp100, lalu Rp200 dan Rp500 ya. Nah jadi, berapa banyak koin yang bisa saya dapatkan namun tidak mengurangi, sebisa mungkin tidak mengurangi nilai dari uang Rp1.000 tadi gitu ya. Nah, di sini, kalau kita ibaratkan optimasinya adalah optimasi minimum, artinya dari Rp1.000 tadi contohnya ya, saya ingin menukarkan beberapa koin, dalam pecahan 500, 200, 100, 50, berapa banyak, minimum ya koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Nah, kalau misalnya di sini contohnya adalah kita disediakan ruang solusi terlebih dahulu, jadi tersedia banyak koin, uang 1, 5, 10, dan 25 gitu ya. Di mana kalau kita asumsikan ya tersedia banyak koin ini artinya jumlahnya tidak terbatas. Artinya koin 1 itu bisa banyak ya, koin 5 bisa banyak, koin 10 bisa banyak, dan koin 25 bisa banyak. Nah saya memiliki uang senilai A yaitu 32 misalnya. Nah, uang 32 ini bisa ditukarkan dengan banyak cara gitu ya dari koin yang tersedia tadi. Ya, bisa jadi dengan cara yang pertama adalah saya menukar, walaupun tidak semua digunakan ya, saya menukar, satu buah nilai koin 32 ini dengan 32 koin satu gitu ya, sehingga hasilnya 32. Atau saya bisa menukarkan, 1 pecahan koin 10, 4 pecahan koin 5, dan 2 pecahan koin satu. Gitu ya, itu juga jumlahnya 32 dan kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 koin di sini. Atau saya bisa dengan cara menukar uang
10 ya, 3 koin dan uang 2 koin sehingga jumlahnya adalah tetap 32 dan saya memiliki 5 buah koin di situ. Ya. Atau bisa jadi saya gunakan koin 25 ya, lalu koin 5 gitu ya, koin 5 2 buah, lalu koin 1 2 buah. Sama ya. 251 5 1 buah, 1 2 buah. Jadi saya punya 4 koin gitu ya. Nah, sehingga dari 32 ini ya, nilai 32 ini, koin 32 ini yang paling minimal penukaran koinnya adalah 25, 5, lalu 1 dan 1. Jadi totalnya adalah 4 koin. Tidak ada solusi yang lebih minimum lagi gitu ya. Ini adalah solusi paling minimum. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk menukarkan uang 32 dari sekumpulan koin 1, 5, 10, dan 25 dengan jumlah yang tidak terbatas ya. Ingat ya, ada jumlah yang tidak terbatas. Maka solusinya adalah 25, 5, 1, dan 1. Nah, namun mungkin beda lagi kalau jumlahnya terbatas gitu ya. Misalnya 25 hanya 1, 10 hanya 1, ya 5 hanya 1, 1 hanya beberapa gitu ya. Nah mungkin tidak bisa 1 cuman 1, misalnya 5 2 ya, 10 1, 25 1. Artinya saya tidak bisa menggunakan 1 sebanyak 2 kali karena koin 1 yang tersedia hanya 1. Atau mungkin dalam kasus yang saya contohkan tadi mungkin tidak ada solusinya atau ketemu solusinya tapi nilainya tidak 32 gitu ya. Nah misalnya saya asumsikan semua koin ini adalah 1 semua ya, jadi tidak banyak koin, hanya 1 koin 1, 1 koin 5, 1 koin 10, dan 1 koin 25. Maka solusi yang paling optimal ya dari ruang solusi yang ada adalah 25 tambah 5 tambah 1. Ya, walaupun jadinya 3 koin tapi solusinya adalah 31 bukan 32. Namun karena memang hanya itu yang disediakan sebagai ruang solusi maka kita mau tidak mau mengambil solusi tersebut ya. Atau kalau memang aturannya mau saklek ya sama dengan 32 maka 31 tidak sama dengan 32 artinya kumpulan koin ini tidak bisa menjadi solusi. Jadi ada pilihan mau diambil atau tidak gitu ya tergantung permasalahan yang dihadapi. Nah greedy tadi udah saya jelaskan di awal ya rakus, tamak, bahasa Sundanya loba gitu ya, greed. Jadi prinsip greedy adalah take what you can get now. Jadi dalam satu kali langkah gitu ya kan kalau kita ngomongin algoritma tuh ada beberapa langkah ya. Seperti contoh brute force kemarin ya. Kalau saya punya segelombolan deret gitu ya, lalu saya ingin mencari suatu nilai di deret itu kita cobain satu-satu, ya itu namanya satu langkah atau satu kali passing gitu ya. Nah kalau greedy ini satu kali passing yang mana yang dia lihat itu adalah solusi yang mendekati solusi akhir maka dia akan ambil. Nah gitu ya. Take what you can get now gitu ya. Jadi dia tidak memperhitungkan langkah berikutnya. Gitu ya. Hanya per langkah mana yang dia lihat paling menguntungkan atau mendekati solusi akhir maka itu yang diambil. Ya. Jadi setiap langkah itu akan membentuk suatu solusi, namun mungkin solusinya tidak sama dengan solusi yang diinginkan. Nah itu kita sebut sebagai optimum lokal namanya. Ya. Jadi saya punya solusi yang saya inginkan, lalu saya mulai dengan langkah pertama algoritma, saya dapat solusi yang mendekati solusi yang saya inginkan, itu namanya solusi optimum lokal gitu ya. Lalu saya langkah kedua lagi saya dapat solusinya mungkin saya jumlahkan dan itu mendekati solusi yang saya inginkan itu juga sama itu namanya optimum lokal. Nah misalnya sampai tahapan ketiga saya dapat dan saya tidak bisa lagi melanjut ke tahapan 4 maka akumulasi langkah 1, 2, dan 3 itu baru saya sebut sebagai optimum global gitu ya. Nah jadi greedy itu pada tiap langkahnya harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan dan greedy itu kalau dia sudah maju jalan ya per langkah dia tidak boleh mundur kembali. Ya jadi solusi minimumnya mau nggak mau tiap langkah kita akan memilih ke optimum lokal dengan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke optimum global walaupun kita nggak tahu ya itu global atau tidak ya solusi yang mendekati solusi yang kita inginkan atau tidak. Kira-kira gitu ya greedy.
Ya, atau contoh lainnya adalah misalnya ruang solusi saya ingin masalahnya saya ingin mencari pacar misalnya. Nah, ruang solusi saya adalah saya ingin mencari pacar namun pacar itu hanya sebatas teman sekelas misalnya. Nah, kebetulan di kelas saya ada 10 orang wanita gitu ya. Nah, saya punya kriteria nih ya untuk pacar saya seperti apa gitu ya. Nah, jadi dari 10 itu saya pilih dulu yang pertama gitu ya. Saya lihat mana yang mendekati kriteria saya. Ya, kalau nggak cocok, misalnya belum optimal, saya langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya sampai saya dapat pasangan ya pacar di mana pacar tersebut sesuai dengan solusi yang saya inginkan walaupun kesesuaian itu tidak sama persis gitu ya. Itu contoh implementasi greedy di kehidupan nyata ya, tamak. Oke, jadi greedy itu adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah, jadi step by step ya, pass by pass, sedemikian sehingga pada setiap langkah, ya jadi setiap langkah dia harus mengambil pilihan terbaik, gitu ya, yang diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensinya ke depan. Jadi dia tidak memikirkan langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah selanjutnya. Hanya memikirkan saat langkah itu saja. Dia makanya dia take what you can get now. Lalu yang kedua dan berharap bahwa dengan memilih optimum lokal tadi ya, memilih yang maksimal dari tiap langkah, ya solusi akan langkah berikutnya akan menjadi suatu solusi optimum global dengan harapan ya. Ada yang mungkin bisa mencapai tapi ada pula yang tidak. Ya, ada pula yang tidak. Nah, itulah adalah greedy ya. Artinya kalau misalnya contoh koin tadi ya, saya ada uang 32 lalu saya tukarkan dapatnya 31 tapi jumlahnya paling sedikit, ya udah ambil aja gitu ya. Karena hanya beda satu gitu ya. Rp1 atau $1 ya. Jadi itu nggak masalah diambil. Karena ruang solusi yang tersedia hanya segitu gitu ya. Kalau kasus saya adalah pertukaran uang. Nah, jadi apakah itu optimum global? Jadinya iya, tapi bukan solusi yang paling baik yang saya inginkan gitu ya. Nah, kita cek lagi gitu ya masalah penukaran uang tadi kalau greedy, setiap langkah pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Jadi kalau kita ngomongin masalah koin tadi, eh, contohnya tadi 32 ya, ini masih unlimited ya, jadi koin yang tersedia satu jumlahnya tak hingga, 5 tak hingga, 10 tak hingga, dan 25 tak hingga dalam jumlah banyak. Nah kalau greedy, ya ketika kita ingin menukarkan koin 32 dengan koin pecahan yang ada di sini, maka kita harus memilih koin dengan nilai terbesar lebih dahulu karena masalahnya adalah minimasi ya. Minimasi itu adalah jumlah koin tersedikit ya, tersedikit yang bisa kita tukarkan. Kalau kita ngomongin jumlah koin yang tersedikit, artinya dari kumpulan koin kita harus mengambil yang terbesar dulu, di mana yang terbesar itu harus nilainya kurang dari koin yang kita ingin tukarkan. Ya. Nah, jadi langkah pertama dia akan memilih satu buah koin 25. Ya. Kenapa tidak milih dua? Karena kalau dimilih dua jadi 50 ya, lebih besar dari 32, jadi nggak boleh pilih dua ya. Kemudian langkah kedua di antara koin ini yang paling besar adalah 10, tapi koin 10 tidak bisa dipilih. Karena tadi udah milih, langkah pertama udah milih 25, kalau ditambah 10 jadi 35 ya. Maka 35 akan lebih dari 32. Maka tidak mungkin memilih 10. Sehingga langkah kedua dia akan memilih 5. Ya, sehingga 25 tambah 5 adalah 30, masih kurang dari 32. Kenapa 5 hanya satu dipilih? Karena kalau 5 ada 2 berarti 35 juga gitu ya. Jadi tidak mungkin 5 koin ini dipilih 2. Nah, lalu langkah ketiga dia akan memilih setelah 5 hanya tinggal satu. Ya. Dia milih satu dan langkah keempat dia milih satu lagi atau di langkah ketiga dia memilih koin satu sebanyak 2 buah. Ya. Nah, sehingga kita punya hasil gitu ya. Ini total 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1 ya. Maka 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 32, ini tambah 1 kurang ya. Dan jumlah koin minimumnya adalah 4 dan 4 itu adalah solusi optimal. Kebetulan ini adalah solusi optimal karena
jumlah koin yang kita tukarkan 25 tambah 5 tambah 1 itu udah sama dengan 32 ya. Solusi optimal itu adalah solusi yang kita inginkan ya. Jadi kalau solusi lokal itu artinya tiap langkah dia mengambil solusi maksimal. Dari langkah itu, langkah kedua dia ngambil solusi maksimal lagi dan seterusnya. Nanti diakumulasikan solusinya itu adalah solusi optimum global namanya. Nah, tinggal kita cek apakah solusi optimum global ini mirip dengan solusi yang kita inginkan. Kalau sama, mirip gitu ya. Artinya itu adalah solusi optimal ya. Namun kalau memang tidak mirip atau tidak sama maka kita sebut itu solusi optimum global gitu ya dan dia tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Nah, dalam menyelesaikan masalah dengan greedy ya, tidak harus koin ya, masalah apapun, maka kita harus memiliki himpunan kandidat dulu. Jadi ada beberapa anggota di himpunan kandidat kita inisialisasi dengan C di sini ya, berisikan langkah gitu ya, berisikan kandidat yang akan dipilih dari tiap langkah, ya misalnya simpul, sisi dalam graf, job, task, koin, benda, karakter dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya kandidat solusi dulu yang kita akan pilih dari tiap langkah. Kemudian kita akan ada himpunan solusi. Jadi kandidat C tadi ya C1, C2, C3 yang sudah kita pilih di langkah pertama kita ambil, kita taruh ke himpunan solusi yaitu X. Lalu yang ketiga lah fungsi solusi artinya adalah apakah kita harus menentukan apakah kandidat dari C tadi yang kita pilih itu sudah memberikan suatu solusi. Ya. Nah, itu adalah fungsi solusi namanya. Lalu yang keempat fungsi seleksi berarti bagaimana cara memilih kandidat dari C tadi ya, di mana dia adalah yang paling maksimal yang kita pilih pertama kali, yang mendekati solusi yang kita inginkan. Jadi ada selection function ya, fungsi seleksi. Lalu kemudian ada fungsi kelayakan, yang memeriksa apakah kandidat yang dipilih bisa dimasukkan ke dalam himpunan solusi atau tidak. Ya seperti tadi, ya kenapa 10 tidak bisa dimasukkan ke himpunan solusi, karena kalau 25 tambah 10 hasilnya akan lebih dari 32 ya. Nah, dan yang keenam terakhir adalah fungsi objektif ya. Jadi tujuan dari greedy ini sendiri mau meminimalkan atau memaksimalkan ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin greedy jadi kita butuh himpunan C dan S. Jadi ada fungsi solusi, ada fungsi seleksi, fungsi kelayakan dan fungsi objektif. Ya, jadi kesimpulannya adalah greedy melibatkan pencarian suatu himpunan bagian ya dari S dari himpunan kandidat C, di mana dalam hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan. Ya, ada solusi, seleksi, kelayakan dan objektif ya, yaitu S menyatakan suatu solusi dan S dioptimasi oleh fungsi objektif. Yaitu adalah algoritma greedy. Nah, kalau kita lihat dari pertukaran uang tadi gitu ya, apa yang dimaksud dengan himpunan kandidat? Yaitu himpunan koin atau pecahan uang yang merepresentasikan nilai 1, 5, 10, dan 25. Ya, paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. Artinya himpunan 1, 5, 10, 25 ini jumlahnya bisa lebih dari satu. Ini kita sebut kandidat ya tadi, himpunan kandidat C. Lalu himpunan solusi adalah koin-koin yang dipilih S. Artinya berapa pecahan yang kita pilih tadi dari himpunan C ini. Kemudian fungsi solusi adalah memeriksa apakah total koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang dipertukarkan. Itu fungsi solusinya. Ya. Lalu fungsi seleksinya kita akan memilih koin yang bernilai tinggi terlebih dahulu daripada koin-koin yang lain dari himpunan koin yang tersisa. Artinya yang bisa dipilih adalah ini, jumlahnya berapa banyak itu karena dia minimal mengandung satu maka bisa dipilih lebih dari satu kali. Kemudian fungsi kelayakan kita memeriksa apakah koin yang baru dipilih gitu ya, apabila dijumlahkan dengan koin yang semua yang ada di himpunan S tadi, itu melebihi dari uang atau yang kita ingin tukarkan atau tidak. Ya. Itu fungsi kelayakannya, kalau tidak mati nggak bisa diambil. Dan fungsi objektif adalah jumlah koin yang digunakan adalah minimum. Karena permasalahannya adalah greedy itu memaksimalkan atau meminimumkan gitu ya, paling besar maksimal atau paling kecil minimum gitu ya, minimal. Nah tadi ya, optimum global artinya setiap langkah diakumulasikan itu adalah optimum global, belum tentu adalah solusi maksimal atau solusi optimum terbaik. Ya bisa jadi dia merupakan solusi suboptimum atau pseudo optimum. Artinya
optimum global itu belum tentu menjadi solusi yang paling terbaik, gitu ya. Karena greedy tadi dia hanya melihat yang terbaik saja, itu udah saya jelaskan pada beberapa waktu yang tadi, gitu ya. Nah, alasannya apa? Algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh, jadi dia tidak melihat ruang solusi dulu, ya. Dia tidak seperti brute force yang mencoba tiap kemungkinan, sehingga yang dapat adalah yang paling bagus, gitu ya. Tapi dia hanya eee, mengambil yang terbaik dari tiap langkah, gitu ya. Nah, exhaustive search ini bisa kita ibaratkan ini adalah greedy ya, pencarian dengan menggunakan greedy. Lalu alasannya mengapa hal ini terjadi adalah terdapat beberapa fungsi seleksi. Jadi ada fungsi seleksi yang berbeda sehingga kita harus memiliki fungsi seleksi yang tepat untuk tiap langkahnya, gitu ya. Jika kita ingin algoritma greedy ini menghasilkan solusi optimal, ya. Jadi pada sebagian persoalan greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi optimal, namun hanya suboptimal. Artinya dia adalah optimum global, tapi dia bukan merupakan optimum yang paling terbaik atau solusi optimum yang terbaik ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau saya punya A, ya contoh soal A, koin 5431 dalam jumlah banyak, uang yang ingin ditukarkan adalah 7, maka kalau kita mencari pakai greedy, ya kita punya tadi ini adalah himpunan C, kandidat ya. Lalu kita ingin ditukarkan dengan 7, dari itu kita ambil dulu koin yang paling maksimal itu artinya mendekati 7. Ya karena fungsi yang kita inginkan adalah fungsi minimal ya, fungsi objektifnya. Jadi seminimal mungkin jumlah koin yang kita tukarkan gitu ya. Oke, ambil 5 masih kurang dari 7 kita ambil. Ambil 4 karena 5 tambah 4 nggak mau lebih dari 7 nggak kita ambil. Ya, 53 karena dia 8 lebih besar 7 nggak kita ambil, 51 kita ambil, lalu 51 lagi kita ambil sehingga kita dapat 3 koin ya. Ada 5, ada 1, ada 1. Padahal gitu ya, solusi yang paling optimal adalah kita tinggal tukarkan 2 koin aja 4 dan 3, 2 koin ya. Artinya kalau dengan greedy dapatnya 3 koin padahal harusnya ya dengan cara yang lain kita bisa dapat hanya 2 koin, itu yang kita sebut sebagai solusi optimal. Namun greedy ini tidak mencapai solusi optimal walaupun jumlah koinnya hanya beda 1. Gitu ya. Makanya dia disebut sebagai suboptimum atau pseudo optimum. Beda dikit gitu ya. Nah, contoh lain koin 1071 ya, ini adalah himpunan koinnya. Uang yang ingin ditukarkan 15. Kalau greedy berarti 10 dulu. 10 bandingin dengan 15, masih lebih kecil ambil 10. Lalu kemudian mau ambil 7, tapi karena 7 ketika 7 tambah 10 jadinya 17, dia lebih dari 15, maka 7 tidak diambil. Kemudian diambil 1 ya, 7 8 ya ditambah 1 masih kurang dari 15 karena koin yang paling kecil 1 ya diambil 1 semua. Total ada 6 koin ya. Koin 1 ada 5 dan koin 10 1. Padahal optimumnya adalah 7-nya kita tukar 2 dan satunya 1, hanya 3 koin. Ya, 6 dan 3 gitu ya. Nah, atau dalam kasus lain penukaran koin 15, 10 dan 1 dalam jumlah banyak. Uang yang ditukarkan 50, kalau greedy dia ambil 15 dulu, kemudian ambil 10 tapi 10 nggak bisa karena 10 tambah 15 25 lebih besar dari 20 dan sisanya dia ambil 1, 6 koin. Padahal 20 bisa kita tukarkan 10 koin 2 buah gitu ya. Sehingga kita hanya mendapatkan 2 koin saja. Nah, jadi A, B, dan C ini adalah persoalan penukaran uang yang mungkin dengan greedy dia hanya mencapai solusi suboptimum. Ya walaupun hasilnya adalah optimum global tapi bukan solusi optimum atau terbaik yang kita inginkan. Ya. Nah, kapan kita bisa menggunakan greedy? Apabila solusi terbaik mutlak tidak terlalu diperlukan. Artinya kalau misalnya beda tipis lah gitu ya. Nah, berarti kita bisa pakai greedy gitu ya. Karena greedy itu lebih cepat gitu ya, karena dia lebih cepat dalam eksekusinya. Kalau kita ngomong exhaustive search atau menggunakan brute force kan dicobain satu-satu dia lebih lama. Walaupun hasilnya selalu hasil yang terbaik, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Nah greedy enggak, ya sehingga dia menghasilkan solusi hampiran atau approximation doang. Ya mendekati lah gitu ya, tapi cepat.
Nah, gitu ya. Nah, bisa kita menggunakan greedy karena, kebutuhan waktunya hanyalah N ya, big O-nya N karena hanya per langkah. Apabila ada suatu fungsi yang memang penyelesaiannya butuh waktu eksponensial, dengan greedy bisa menghasilkan yang mungkin linear, walaupun hasilnya nggak jauh beda, beda tipis gitu ya, atau masih bisa diterima acceptable, maka sebaiknya pakai greedy aja. Karena dari sisi waktu eksponensial itu lebih kurvanya lebih condong tinggi ya. Nah, kemudian apabila kita ingin mencari sesuatu dari persoalan TSP, sesuatu itu adalah pencarian rute terpendek ya. Nah, kalau dengan brute force itu butuh waktu lama ya karena setiap kemungkinan dicobain. Nah, kita bisa coba dengan greedy. Jadi greedy itu misalnya dia ada di kota ya TSP, dia lihat ada berapa jarak, jarak yang paling panjang, jarak yang paling dekat ke kota lain dia ambil biasanya. Karena kita akan mencari jarak terpendek gitu ya. Walaupun nanti di ujung ternyata jaraknya nggak bisa dipilih lagi gitu ya, kan nggak boleh balik lagi ya. Jadi terpaksa milih jalan yang paling panjang itu adalah greedy sebenarnya. Tapi, ya daripada kita cobain satu-satu dengan brute force, ya greedy lebih baik karena waktunya itu tidak terlalu lama ketika dieksekusi gitu ya. Makanya, solusi yang dicapai oleh greedy itu hanya sebagai hampiran solusi optimal ya atau aproksimasi saja. Kalau memang beda dikit nggak masalah, kita bisa, ganti dengan greedy. Walaupun nggak menjamin beda dikit juga ya, kadang-kadang memang bedanya bisa jauh ya tergantung dari kasus yang dihadapi. Nah, bila algoritma greedy ingin menghasilkan solusi optimal, maka keoptimalannya harus bisa dibuktikan secara sistematis. Misalnya solusi yang kita inginkan kita tidak tahu. Jadi solusi itu ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Contohnya tadi, ya saya punya koin 32, saya ingin tukarkan pecahan di mana pecahan itu jumlahnya sama dengan 32. Artinya saya ngecek dengan tujuan saya gitu ya. Tujuan saya adalah 32. Tapi ada juga ruang pencarian solusi, tapi solusinya saya nggak tahu gitu ya, berapa. Artinya saya nggak tahu, yang saya ingin cari itu dari sekumpulan ruang solusi itu yang mana yang maksimal saya nggak tahu. Tapi saya tahu kriteria maksimalnya itu seperti apa gitu ya. Hanya kriteria saja. Nah maka, kita harus buktikan itu secara sistematis. Gitu ya, membuktikan algoritma greedy secara sistematis itu sulit ya, sulit. Saya aja susah nggak bisa gitu ya. Nah namun daripada kita membuktikan secara sistematis, lebih mudah sebenarnya kita memperlihatkan algoritma greedy yang tidak selalu optimal dengan menunjukkan yang namanya counter example. Counter example itu artinya contoh-contoh kasus yang menunjukkan solusi yang diperoleh tidak optimal. Ya. Nah misalnya pada penukaran uang tadi, ada solusi yang optimal gitu ya, dicapai dengan greedy, ada pula yang tidak optimal. Nah ini adalah beberapa persoalan yang bisa diselesaikan dengan algoritma greedy. Ya. Tadi persoalan penukaran uang, karena ada yang bisa maksimal, ada yang tidak. Gitu ya. Lalu pemilihan aktivitas itu juga sama, nanti ada aktivitas yang dipilih bisa maksimal, bisa tidak. Lalu meminimasi waktu di dalam sistem itu juga sama, tergantung kondisi bisa tercapai solusi optimum yang kita inginkan atau tidak. Lalu knapsack problem, lalu penjadwalan job dengan tenggat waktu, pohon rentang minimum atau minimum spanning tree. Mungkin masih ingat ini apa di mata kuliah matematika diskrit ya. Lalu lintasan terpendek, shortest path, kode Huffman, Huffman code, dan pecahan Mesir, Egyptian fraction. Ya. Nah ini adalah persoalan yang bisa diselesaikan dengan algoritma greedy. Kita bisa mendapatkan solusi optimum terbaik yang kita inginkan, namun bisa juga tidak. Gitu ya. Nah silakan teman-teman bisa cari seperti apa contoh-contoh ini bisa diselesaikan dengan algoritma greedy. Baik, itu saja mungkin dari saya mengenai algoritma greedy. Semoga bisa eh, membantu gitu ya dalam perkuliahan atau dalam mempelajari algoritma dan strategi algoritma. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.